everyone, welcome back to my channel, Garuda Skrimo, channel opini bolanya orang-orang awam. Terima kasih untuk dukungannya selama ini sudah subscribe dan nonton video saya. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe channelnya supaya kalian bisa terupdate dengan video-video pendapat atau review yang baru dari saya, seorang awam yang sangat mencintai sepak bola. Kali ini kita akan berbicara mengenai round 4 ya. Round 4 ini yang menurut saya tadinya akan menjadi neraka karena sepertinya sulit sekali, tapi ternyata kalau kita lihat hasil terakhir itu sepertinya sedikit kurang neraka ya, sedikit tidak sehot yang tadinya saya hampir pikir. Hanya saja memang kita mulai dulu dari grup A, yang sudah memastikan diri maju ke Piala Dunia langsung sudah lolos adalah Iran dan Uzbekistan, ya. Jadi selamat buat Iran dan especially Uzbekistan, tim yang selama ini bermain sangat baik di Asia, tapi belum pernah mendapat kesempatan. Kali ini mereka mendapatkan kesempatan untuk lolos langsung dan bermain di Piala Dunia. Kemudian di urutan ketiga dan keempat ada Uni Emirat Arab dan Qatar yang sudah pasti lolos ke round 4 ya, karena nilai Qatar yang 13 saat ini sudah tidak terkejar lagi oleh Kyrgyzstan ya. Hal ini juga sangat ditentukan dengan pertandingan terakhir kemarin Qatar menang 1-0 atas Iran, which is sebuah kejutan ya, karena Iran tim yang sangat kuat dan itu merupakan kekalahan pertama Iran di penyisihan Piala Dunia kali ini. Dan kemudian juga Kyrgyzstan yang bermain seri 2-2 ya dengan Korea Utara, sehingga Kyrgyzstan hanya memiliki nilai 7 dan Qatar memiliki nilai 13. Jika sebenarnya yang terjadi kebalikannya, Qatar kalah, nilai tetap 10 dan Kyrgyzstan menang, artinya nilai 9, itu tetap membuat peluang untuk Kyrgyzstan. Tapi saat ini it's all set. Iran, Uzbekistan lolos ke putaran final Piala Dunia dan Uni Emirat Arab dan Qatar bersama-sama menunggu round 4. Oke. Nah, jadi untuk Uni Emirat Arab, jika Indonesia bertemu dengan UAE, itu punya peluang yang cukup baik menurut saya ya. Walaupun kita beberapa kali kalah, tapi kalahnya lebih banyak ke adu penalti dan bukan kalah di 90 menit. Itu ketika timnas kita belum sebaik sekarang. Jadi saya pikir punya peluang baik, tapi agak sulit Indonesia bertemu. Karena begini, kita masuk ke grup B dulu, Irak dan Oman. Oke, sorry, kita kembali ke grup A tadi. Karena AFC sudah mengeluarkan sedikit bocoran bahwa yang menjadi tuan rumah round 4 itu adalah Qatar dan Saudi Arabia. Ya. Nah, kenapa Indonesia sepertinya tidak berpeluang bertemu dengan UAE? Karena Saudi Arabia tidak mungkin satu grup lagi dengan Indonesia. Jadi kemungkinan besar Indonesia akan bermain di Qatar. Sedangkan UAE, Uni Arab Emirat, itu satu grup dengan Qatar saat ini. Jadi sudah pasti Uni Emirat Arab tidak mungkin juga satu grup lagi dengan Qatar, sehingga Indonesia lah kemungkinan besar yang akan masuk ke grup yang bermain di Qatar. Ya, jadi tidak mungkin Indonesia berada satu grup dengan Uni Emirat Arab, karena Uni Emirat Arab sudah satu grup dengan Qatar. Dan Indonesia satu grup dengan Saudi Arabia. Jadi kemungkinan besar Indonesia, jika ini memang benar kabarnya, Indonesia pasti akan satu grup dengan Qatar dan Uni Emirat Arab satu grup dengan Saudi Arabia. Ya, dan bermain di Riyadh atau di Jeddah. Nah, jika satu grup dengan Qatar, Indonesia saat ini bisa dibilang punya peluang. Walaupun Qatar lolos ke Piala Dunia 2002, tapi sebenarnya penampilan mereka di ronde ketiga ini sangat buruk ya. Mereka bisa kalah 5-0 dari Uni Emirat Arab di pertemuan mereka yang terakhir sebelum mereka menang 1-0 dengan Iran. Sangat sulit posisi Qatar saat ini. Jadi Indonesia memang mempunyai peluang yang sangat baik untuk bisa benar-benar berbicara di sini jika satu grup dengan Qatar. Nah, untuk grup tadi kita ke grup C dulu, di mana Saudi Arabia dan Indonesia sudah pasti lolos.
Ya, tidak mungkin terkejar lagi oleh Bahrain dan Cina karena berhasilnya Saudi Arabia mengalahkan Bahrain. Bahrain sendiri memang itu sebuah upset. Karena bertemu dengan Saudi Arabia mereka kalah 2-0 di pertandingan terakhir. Padahal di pertandingan Piala Teluk mereka adalah juaranya dengan menyingkirkan salah satunya adalah Saudi Arabia. Dan kemudian mengalahkan kalau tidak saya Kuwait di final ya. Correct me if I'm wrong. Nah, kita ke grup B. Grup B ini adalah mencari teman satu lagi untuk grup ini. Nah, inilah yang memang masih sebuah apa ya, sebuah tanda tanya, tapi saat ini posisi yang ada di posisi 3 dan 4 itu adalah Irak dan Oman. Hanya saja Palestina berjarak satu nilai di bawah Oman. Dan di pertandingan terakhir ini adalah Palestina dan Oman yang akan bertemu bunuh-bunuhan. Ya, nah Irak sendiri hampir tidak mungkin tidak lolos, ya kecuali Palestina menang dengan nilai 12 dan Irak kalah, ya sehingga Irak tetap di 12 dan Oman turun ke peringkat 5. Nah, memang seperti tadi saya bilang, hampir tidak mungkin lagi Irak itu tidak lolos. Irak itu sudah sedikit banyak mengamankan pertandingan. Bukan sedikit banyak, sudah pasti akan lolos ya. Karena siapapun yang menang dari Oman atau Palestina, Irak tidak akan move dari turun sampai ke peringkat 5. Itu sudah tidak mungkin lagi terjadi. Jadi Irak sudah pasti lolos dan antara Oman dan Palestina. Nah, jika kita lihat posisi-posisi saat ini, kemungkinan besar ya yang akan bermain sama kita adalah Irak. Kenapa? Anggapan Irak akan menempati posisi 3 di grup ini. Nah, di dua grup yang lain, di satu grup di Arab Saudi, itu sudah ada Arab Saudi yang juga posisi 3. Kemudian ya kemungkinan besar ya, bukan kemungkinan besar, memang sudah hampir pasti Arab Saudi ini posisinya 3, kecuali dia kalah di pertandingan terakhir dan Indonesia menang dari Jepang. Indonesia mungkin bisa naik ke posisi 3. Tapi at least tidak akan mungkin Indonesia akan ada di grup Arab Saudi. Jadi Arab Saudi di posisi 3 dan kemudian UAE, Emirat Arab juga di posisi 3. Jadi hampir tidak mungkin Irak yang posisi 3 menempati posisi 3 ada di satu grup. Kemudian yang sisanya adalah posisi 4. Kemungkinan besar Irak akan bersama-sama dengan kita. Nah, inilah yang mempunyai tantangan menurut saya karena Irak tim yang selama ini sangat sulit kita kalahkan. Apalagi jika andalan mereka Aiman Hussein bermain. Indonesia selalu mengalami kesulitan. Inilah yang perlu kita lihat bersama-sama dan mempersiapkan sama-sama jika Indonesia bermain bersama-sama dengan satu grup dengan Irak. Ya. Namun jika yang terjadi adalah Indonesia menang misalnya sama Jepang, kemudian Arab Saudi kalah ya dari Australia dan sehingga nilai Indonesia bisa melewati nilai Arab Saudi. Nah, ini yang sangat menarik ya. Indonesia walaupun tetap di grup situ tapi bisa jadi Irak kalau di posisi 3 belum tentu berada di grup yang sama. Indonesia bisa mendapatkan lawan Oman atau Palestina. Jadi sangat ditentukan oleh keadaan grup B ini. Sangat ditentukan oleh keadaan grup B ini di mana posisi Irak akan sangat menentukan grup di round 4. Nah, seandainya Indonesia berhadapan dengan Qatar dan Irak, satu harapan saya adalah Indonesia bisa menahan seri Irak dan menang terhadap Qatar untuk mungkin bermain untuk kemudian memperbandingkan selisih gol. Ya, karena dengan satu kemenangan saja Indonesia sudah cukup posisinya kuat untuk sebagai runner up yang akan bisa melanjutkan ke round 5 yang sebenarnya kita berharap tidak perlu terjadi ya. Tapi mungkin saja Indonesia menang melawan Irak, bukan tidak mungkin. Hanya saja memang kondisinya tidak ideal saat ini sama sekali buta. Irak juga memang penampilannya kurang baik sehingga akhirnya mereka dilewati oleh Jordan untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia langsung. So ini sangat menarik ya permainan grup ini. Tidak akan jadi tergrup neraka seperti sebelumnya. Saya pikir akan ada Australia di situ atau mungkin ada grup-grup lain. Tapi at least jika Indonesia bermain di Qatar dan satu grup dengan Qatar dan Irak atau satu grup dengan Oman atau Palestina itu akan lebih baik lagi. Ya. Jadi seandainya Oman menang menjadi urutan 3 dan Irak kalah di pertandingan terakhir, nah, Oman kemungkinan besar akan bergabung dengan grup Indonesia karena tidak mungkin berkumpul bersama UAE dan Arab Saudi di Jeddah atau Riyadh. Jadi mau tidak mau Oman akan bersama dengan Indonesia dan ini peluang kita sangat besar untuk mengalahkan Oman dan Qatar.
Satu-satunya tantangan adalah kita berharap semuanya adil, tidak ada wasit yang curang. Karena mohon maaf, Qatar cukup terkenal akan hal itu. Inilah kira-kira perkiraan saya. Jadi di grup Arab Saudi, di grup Arab Saudi akan ada Arab Saudi, Irak, dan Uni Emirat Arab. Itu harapan saya. Jika Oman bisa menang dan Irak kalah. Dan di grup kita ada Qatar, Indonesia, dan Oman. Atau pilihan kedua adalah Arab Saudi, UAE, dan Oman atau Palestina. Kemudian di grup kita ada Qatar, Indonesia, dan Irak. Ya, lihat dua-duanya ini saya taruh di sini. Itu ada dua kemungkinan probabilitas, dan kedua-duanya tetap memberikan Indonesia harapan yang sama untuk lolos ke Piala Dunia lewat grup ini. Apalagi jika kita bersiap dengan baik, secara melihat fighting spirit para pemain dan kemampuan bertahan kita saat ini, kita mempunyai peluang yang sangat baik untuk bisa lolos. Thank you so much, teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Berikan pendapat kalian. Kalian lebih pilih grup yang mana? Skenario 1 atau skenario 2 untuk Indonesia bisa berada di dalam grup tersebut. Thank you so much dan terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like videonya, subscribe channelnya. Until next time.